Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketua Regarika dengan NIM 22151010004. Jadi di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas individu terkait aljabar linear. Nah, di sini saya mendapatkan bagian kelompok 1. Nah, jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu nomor 1A. Nah, di mana dari soal diketahui bahwa vektor U itu sama dengan 6,1,4, kemudian vektor P itu sama dengan 2,0,3. Nah, yang ditanyakan itu apakah vektor ini termasuk ortogonal atau tidak. Nah, jadi jika kita ingin mencari sebuah vektor ini ortogonal atau tidak, kita bisa mencarinya dengan cara mengalihkan dot produk kedua vektor tersebut. Nah, di sini jadinya U dikali V. Nah, di mana rumus U dikali dot produk V ini sama dengan U1 dikali V1 tambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3 sampai dengan N. Nah, di sini karena terdapat 3 buah bilangan, sehingga kita hanya menggunakan sampai U3 dikali V3. Nah, di sini kita tinggal substitusi saja angkanya. Nah, ini menjadi 6 dikali 2 ditambah 1 dikali 0 ditambah 4 dikali min 3. Nah, di sini akan mendapatkan hasil 12 ditambah 0 dikurang 12. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 0. Hasil dari dot produk antara U dan V. Nah, jadi eh, jika ingin mengetahui bahwa vektor tersebut ortogonal atau tidak, syarat dari ortogonal tersebut adalah ketika hasil dari dot produk kedua vektor, misalkan U dan V sama dengan 0, maka vektor tersebut termasuk ortogonal atau tegak lurus. Nah, jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor U dan V adalah vektor ortogonal karena hasil dari dot produk dari kedua vektor adalah 0. Jadi itu untuk soal pertama yaitu 1A. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7, di mana dalam soal diketahui bahwa bidang 1 yaitu 4x min y plus 2z sama dengan 5. Kemudian bidang 2 yaitu 7x min 3y plus 4z sama dengan 8. Nah, kemudian yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah paralel atau tidak. Nah, jadi kita misalkan bidang 1 ini 4x min y plus 2z sama dengan 5 ini, kita cari vektor normalnya. Nah, di mana vektor normal ini mengambil koefisien dari variabel. Nah, kita mendapatkan 4, min 1, 2. Nah, itu untuk vektor normal pertama. Kemudian yang bidang kedua 7x min 3y plus 4z sama dengan 8. Nah, vektor normalnya yaitu 7, min 3, 4. Nah, di mana untuk mengetahui apakah bidang-bidang ini paralel atau tidak, kita akan menggunakan perbandingan. Nah, di mana rumus perbandingannya yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 sama dengan Z1 per Z2. Nah, jadi ini akan mendapatkan hasil 4 per 7 sama dengan min 1 per min 3 sama dengan 2 per 4. Nah, di mana kita akan menjadikan min 1 per min 3 ini menjadi positif, sehingga menjadi 4 per 7 sama dengan 1 per 3 sama dengan 2 per 7. Nah, di mana 4 per 7 ini tidak sama dengan 1 per 3, tidak sama dengan juga 2 per 4. Nah, di sini karena hasil perbandingan koefisien untuk masing-masing variabel bidang 1 yaitu 4x min y plus 2z sama dengan 5, dan bidang 2 7x min 3y plus 4z sama 8 tidak sama atau bukan kelipatannya, maka kedua bidang tersebut tidak paralel. Nah, jadi demikian soal nomor 7. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 11, di mana dalam soal diketahui bahwa bidang 1 itu sama dengan 3x min y plus z dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian pada bidang 2 yaitu x plus 2z sama dengan min 1. Nah, yang ditanyakannya
apakah perpendikular atau tidak. Nah, jadi langsung saja saya jawab. Nah, di mana pada bidang satu ini kita cari dulu vektor normalnya. Nah, di mana pada bidang 1, 3x min y plus z min 4 sama dengan 0 ini, di mana kita mendapatkan vektor normalnya yaitu 3, min 1, 1. Kemudian pada bidang 2, x plus 2z sama dengan min 1. Nah, kita mendapatkan vektor normalnya yaitu 1, 0, 2. Nah, jadi untuk mengecek apakah ini bidang-bidang ini termasuk perpendikular, nah kita perlu mengalihkan vektor normalnya ini dengan dot product atau perkalian titik. Jadi sehingga kita mendapatkan N1 dikali titik N2 atau dot product. Nah, kita masukkan saja rumusnya. Nah, di sini mendapatkan 3 dikali 1 ditambah min 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 2. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil 3 plus 0 plus 2. Nah, ini mendapatkan hasil akhirnya yaitu 5. Nah, jadi syarat untuk sebuah bidang itu tegak lurus atau perpendikular, yaitu perkalian dot antara normalnya itu, vektor normalnya itu sama dengan 0. Nah, jadi dapat disimpulkan karena hasil dot produk antara N1 dan N2 tidak sama dengan 0, maka kedua bidang tidak perpendikular atau tidak tegak lurus. Jadi demikian dari soal nomor 11. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 13B, dari mana dalam soal diketahui vektor U itu sama dengan 3,0,4, kemudian vektor A itu sama dengan 2,3,3. Nah, yang ditanyakan itu proyeksi vektor U ke A. Nah, jadi kita akan membuat perumpamaan untuk mencari rumus proyeksi vektor U ke A. Nah, di mana pada gambar ini ditunjukkan bahwa yang datar itu adalah vektor A, kemudian yang miring itu adalah vektor U. Nah, di mana kita akan menggunakan sudut cos theta. Jadi, rumus dari cos theta itu adalah samping per miring. Di mana dalam gambar itu kita mendapatkan rumus proyeksi vektor U ke A per panjang vektor U. Nah, di mana jika kita pindahkan vektor panjang vektor U ini, sehingga kita mendapatkan bahwa proyeksi atau torus AU sama dengan panjang vektor U dikali cos theta. Nah, sehingga kita mendapatkan rumus sama dengan panjang vektor U dikali U dot produk A per panjang vektor A dikali panjang vektor U. Nah, sehingga kita bisa menyederhanakan dengan cara membagi panjang vektor U. Nah, sehingga kita akan mendapatkan rumus akhir yaitu U dikali A, ini perkalian produk, per panjang vektor A. Nah, sehingga langkah pertama yang kita harus cari adalah hasil perkalian dot product antara vektor U dan A. Nah, di mana rumus yang kita gunakan adalah vektor U1 dikali A1 plus U2 dikali A2 ditambah U3 dikali A3. Nah, sehingga kita bisa substitusikan langsung, sehingga kita mendapatkan 3 dikali 2 ditambah 0 dikali 3 ditambah 4 dikali 3. Sehingga kita mendapatkan hasil 6 ditambah 0 ditambah 12. Nah, kemudian setelah mendapatkan perkalian dot produk tersebut, kita akan mencari panjang vektor A. Nah, di sini kita mendapatkan panjang vektor A itu sama dengan akar kita menggunakan titik dari vektor A ini, yaitu 2,3,3. Nah, di mana rumusnya yaitu panjang vektor A sama dengan akar dikali akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, kemudian kita mendapatkan
hasilnya yaitu akar 4 ditambah 9 ditambah 9, yaitu hasilnya akar 22. Nah, setelah kita mendapatkan perkalian dot produk U dan A, dan kita mendapatkan panjang vektor A, kita bisa langsung substitusikan ke rumus Roche AU, yaitu sama dengan hasil dari perkalian U dot A per panjang vektor A. Nah, kita masukkan saja nilainya, yaitu hasil dari perkalian dot produk U dan A itu sama dengan 18 dibagi panjang vektor A, yaitu akar 22. Nah, jadi hasil perhitungan proyeksi vektor U pada vektor A adalah 18 per akar 22. Jadi itu untuk nomor 13B. Baik, untuk soal berikutnya yaitu nomor 21, di mana dalam soal diketahui bahwa sebuah garis mempunyai titik yaitu min 3,1, kemudian fungsi garisnya yaitu 4x plus 3y plus 4 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak antara titik dan garis. Nah, di mana kita mendapatkan bahwa titiknya itu x-nya itu sama dengan min 3, kemudian y-nya itu sama dengan 1. Kemudian pada garis itu sama dengan 4x plus 3y plus 4. Nah, di mana 4x ini kita akan permisalkan dengan A, kemudian yang 3y ini kita akan permisalkan dengan B, kemudian pada konstanta kita permisalkan dengan C. Nah, dalam rumus kita mencari jarak antara titik dan garis, yaitu nilai mutlak dari A dikali X0 ditambah B dikali Y0 ditambah C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di mana X0 dan Y0 ini diambil dari titik yang diketahui. Kemudian kita langsung substitusikan saja. Nah, di mana kita akan mendapatkan nilai mutlak dari 4 dikali min 3 ditambah 3 dikali 1 plus 4 dibagi akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, di mana kita akan mendapatkan hasil nilai mutlak dari min 12 ditambah 3 ditambah 4 per akar 25. Di mana dalam proses penjumlahan ini kita mendapatkan nilai mutlak min 5 per, karena akar 25 itu adalah 5, kita tulis saja 5. Nah, kemudian yang kita hilangkan nilai mutlak ini sehingga menjadi 5 per 5. Jadi hasil akhirnya yaitu 1. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik min 3,1 dan garis 4x plus 3y plus 4 sama dengan 0 adalah 1. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa sejauh mana titik min 3,1 berjarak antara garis tersebut, yaitu 4x plus 3y plus 4 sama dengan 0. Jadi sekian saja untuk nomor 21. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu nomor 25, di mana dalam soal diketahui bahwa titik dari sebuah bidang yaitu 3,1, min 2. Kemudian bidangnya yaitu X plus 2Y min 2Z sama dengan 4. Nah, jadi yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah jarak antara titik dan bidang. Nah, kita langsung saya jawab saja, di mana diketahui titik dari bidang tersebut sama dengan 3,1, min 2. Nah, di sini X-nya sama dengan 3, kemudian Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan min 2. Nah, pada bidang yaitu X plus 2Y min 2Z min 4 sama dengan 0. Di mana A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 2, C-nya itu sama dengan min 2, dan D-nya itu ada konstantannya itu sama dengan min 4. Nah, dalam rumus untuk mencari jarak titik antara bidang, ini adalah nilai mutlak dari A dikali X0 ditambah B dikali Y0 ditambah C
kali Z0 ditambah D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, jadi kita tinggal substitusi. Nah, jadi kita mendapatkan nilai mutlak dari 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 1 ditambah min 2 dikali min 2 dikurang 4 per akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 3 ditambah 2 tambah 4 dikurang 4 per akar 9. Di mana hasil akhirnya yaitu 5/3 karena akar dari 9 adalah 3. Nah, jadi dalam hasil ini dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik dan bidang yaitu titiknya 3,1, min 2 dan bidangnya yaitu X plus 2Y dikurang 2Z sama dengan 4 adalah 5/3. Nah, ini menunjukkan sejauh mana titik 3,1, min 2 berjarak dari bidang tersebut, yaitu X plus 2Y min 2Z sama dengan 4. Nah, jadi demikian saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Dan terima kasih.